Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ibu-ibu? Alhamdulillah. Ini majelis taklim Nurul Qalbi. Ya. Ini ada santrinya ya? Ya, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Tidak berhenti sampai pagi ini kita semua memuji Zat yang maha terpuji, yang satu-satunya berhak dipuji dan minta puji. Dialah Allah yang memberikan segalanya untuk kita, bahkan sesuatu yang tak pernah kita minta pun Allah kasih. Maka tidak ada kata pantas dan tidak ada sikap yang lebih pantas kecuali bersyukur atas semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat yang mungkin ibu-ibu sering mendengar dan bahkan mungkin hafal, fabi ayyi ala ya rabbikuma tukadziban. Artinya secara harfiah bahwa ibu ketahui nikmat mana lagi yang engkau dustakan. Betul begitu? Tapi dalam ayat itu tidak memiliki kosakata nikmat satu pun. Ada enggak kalimat nikmat dalam ayat itu? Fabi ayyi ala ya rabbikum. Ada enggak kalimat nikmat? Mana kalimat nikmat dalam ayat itu? Bahkan Allah mengulang 21 atau 31 kali dalam ayat itu, dalam surat itu. 31. Itu saking banyaknya yang lalai untuk bersyukur kepada Allah. Nikmat mana yang dilalaikan itu yang Allah maksud dalam ayat itu? Bukan nikmat yang ibu-ibu kerja kantoran kemudian dapat hasil dari kerja itu, bukan. Bukan hasil dagang orang yang dagang setiap hari dari pagi sampai malam dia tunggu dagangannya, kemudian hasilnya itu rezeki yang dia tidak syukuri, bukan itu yang Allah maksud. Bukan nikmat yang diusahakan dulu yang Allah maksud. Dalam ayat itu yang Allah maksud adalah nikmat yang bahkan tidak kamu usahakan sudah aku beri, itu yang kamu lupa. Karena nikmat itu ada dua. Ada nikmat yahtaju ilal ikhtiyar, ada nikmat la yahtaju ilal ikhtiyar. Ada nikmat yang butuh ikhtiar dulu baru kita dapatkan. Ada nikmat yang kita tidur aja udah dikasih nikmatnya. Nah, yang banyak Allah sampaikan 31 kali diulang itu, yang engkau dustakan itu adalah nikmat yang tanpa engkau ikhtiar sudah aku beri. Tanpa engkau beriman sudah aku beri. Engkau bermaksiat pun aku beri, itu yang engkau kupuri. Maka hari ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak enggak itu? Kita, Masya Allah. Saya kemarin habis khotaman di Tanah Abang, ketika menjelang-jelang baca surah Al-Ikhlas, mata saya menetes aja bersama ibu-ibu. Ibu-ibu, kenapa Ustaz baca Al-Ikhlas kok menangis? Ya, inilah panggilan iman. Saya tanya balik, kenapa ibu-ibu enggak menangis? Begitu keraskah hati ibu-ibu? Padahal kami duduk dari pagi sampai malam itu ngaji itu dari juz 1 sampai juz 30. Saya sama santri baca dari awal itu 30. Ibu-ibu datang baru malam, baru penutupan, ikut khotaman. Bagaimana ibu-ibu tidak merasa berdosa? Saya bilang begitu ya. Saya mengajak meresapi bahwa menetes air mata ini, bahwa khotaman hari ini nggak cukup menutupi dosa-dosa saya selama ini. Saya baru 34 tahun, ibu-ibu ada yang berapa tahun? 83 tahun. Ibu 83 tahun ini lebih banyak dosanya atau pahalanya yang ibu yakini. Bagaimana air mata itu tidak menetes kalau tidak ingat dengan dosa-dosanya. Maka saya kira ayat itu fabi ayyi ala rabbikum tukadziban, ini renungan besar untuk kita semua bahwa ada banyak kenikmatan yang tanpa kita usahakan pun sudah lupa kita mensyukurinya.
Ya. Nah, tapi mudah-mudahan kita semua bisa mengambil ibrah, pelajaran hari ini sehingga kita mampu menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur dan bertaubat dari kekufuran-kekufuran yang pernah kita lakukan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali pertemuan kita silakan dibuka surat At-Taubah ayat 36. Ini bicara tentang bulan haram. Ini bulan haram. Kita ini bulan apa? Bulan Rajab, Bu ya. Ada yang sedang berpuasa atau kemarin ya sudah berpuasanya? Ini bulan Rajab tanggal berapa, Bu? Ini minggu pertama ini. Tanggal 5 Rajab. Ya. Sudah ketemu deh? Ya. Saya bacakan inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Surat At-Taubah 36. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Ini ayat inti dari ayat ini, yang ayat ini. Kalimat yang saya baca terakhir tadi. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Tolong dibaca artinya salah satu dari ibu-ibu atau adik. Silakan deh. Artinya saja. Ya. Agak kencang suaranya. Sesungguhnya Oke, stop. Sesungguhnya bilangan bulan yang dimiliki Allah, ini bulan 12 bulan itu bulannya Allah ini berarti. 12-12-nya milik Allah. Kapan Allah buat bulan yang 12 itu? Dari bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, kemudian apa? Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Ya. Zulqa'dah dan Zulhijjah. 12 bulan itu milik Allah. Kapan Allah buat ini? Sejak diciptakan langit dan bumi. Jadi seiring langit dan bumi diciptakan, bulan itu Allah buat, Allah tetapkan. Nah, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan spesial. Namanya bulan hurum. Ya, bulan haram kalau bahasa kita. Ashhurul hurum jamaknya itu, ya. Hurum. Kalau orang lagi berihram namanya muhrim. Ya. Kalau orang lagi berihram namanya muhrim. Kalau yang bukan ibu kita, ya kan? Bukan adik kita, namanya bukan mahram. Kalau muhrim itu orang yang sedang berihram, umroh ataupun haji. Kalau yang bukan mahram itu yang kita haram menyentuhnya. Ya. Maka mahram muhrim namanya. Kalau muhrim orang yang sedang berihram, mahram orang yang tidak halal bagi kita sentuh lawan jenis, ya. Nah, ketika mahram, kalau mahram kan berarti tidak boleh menyentuh, haram hukumnya. Kalau muhrim, orang yang berihram sejak dia labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan, maka sejak itu diharamkan segala sesuatu yang harusnya tidak boleh dilakukan. Bahkan membunuh nyamuk pun nggak boleh. Ya kan? 1 ekor nyamuk harus diganti dengan 1 ekor domba, mahal harganya. Ya kan? 1 ekor nyamuk dia bunuh harus diganti dengan 1 ekor domba. Nah, ini ingin saya jelaskan masalah kenapa namanya hurum. Nah, berkaitan sama haram. Makanya artinya hurum itu tu'khadhu min kalimati hurmah, kemuliaan. Ya, bulan ini adalah bulan yang dimuliakan. Kalau ada yang diharamkan Allah, berarti bukan Allah sesungguhnya. Allah bukan dalam sedang membatasi manusia dari perbuatan dan aktivitas yang hendak dia lakukan. Tapi Allah
memberikan isyarat bahwa di balik apa yang Allah sudah haramkan itu ada kehormatan yang harus engkau jaga. Orang kalau berzina itu haram nggak, Bu? Kalau berbuat zina ada kehormatan yang runtuh atau enggak? Iya. Yang runtuh kehormatan siapa? Pelakunya saja atau anak dan keluarganya juga? Keluarganya juga runtuh. Orang maling koruptor, anak koruptor pun di sekolah dibully karena kehormatannya jatuh. Iya. Nah sama. Maka di bulan Rajab, karena Rajab adalah bulan pembuka ini. Bulan pembuka dari bulan-bulan suci. Karena satu-satu bulan 4 bulan yang haram itu, yang terpisah dari bulan-bulan yang lain adalah bulan Rajab. Apa yang memisahkannya? Sya'ban dan Ramadan. Sedangkan bulan yang lainnya, Zulqa'dah dan Zulhijjah serta Muharram itu berturut-turut 3 bulan, mutawaliyat, ya, bulan yang haram itu. Maka, nah sekarang pertanyaannya, di bulan Rajab ini amalan apa yang terbaik? Sebetulnya kalau ditanya amalan yang terbaik di bulan Rajab adalah berpuasa. Berpuasa memang. Yang paling dianjurkan dalam bulan Rajab adalah berpuasa, karena amalan paling tertinggi adalah amalan puasa. Karena wasaumuh li wa ana ajzi bihi, kata Allah, puasa ini milik aku dan aku sendiri yang akan mengganjar. Tapi kalau kita lihat dari ayat itu yang kita baca tadi, fala tazlimu fihinna anfusakum. Ini bulan maka saya bikin status itu. Saya baca ayat itu, kemudian saya baca keterangannya bahwa ternyata bulan Rajab adalah bulan introspeksi manusia. Bulan di mana kita sangat dianjurkan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada istighfar khusus di bulan Rajab. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. 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 Diperbanyak baca itu, atau sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Masya Allah. Ini kekhususan. Ayat itu artinya fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan engkau zolimi diri kalian. Fihinna, di bulan-bulan haram itu. Apakah boleh berbuat dosa selain bulan ini? Enggak boleh juga. Tapi ini khususiyah. Ya. Di bulan yang lain enggak boleh berdosa, apalagi di bulan yang suci, kira-kira gitu. Sama seperti orang kalau lagi Ramadan semua Islami juga ya. Sinetron pun jadi Islami. Berita-berita jadi Islami. Ya kan? Diislamisasikan oleh Ramadan itu. Ya. Saking mulianya bulan itu. Nah, sama bulan Rajab ini seharusnya begitu juga. Ya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nah, ini saya mengajak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, alasannya, Bu, usia saya belum 40 tahun. Usia maaf. Karena usia mentoknya manusia itu sudah mulai 40 tahun, fitrah ini, sunnatullah. Kenapa saya singgung 40 tahun? Bukan karena ibu-ibu lebih senior dari saya. Ya. Ini mengingatkan kita semua, kalau sudah 40 tahun usianya, maka kata Imam Al-Jauzi, maka kehidupan manusia akan mulai menurun dan menurun. Menurun dan akan menurun. Mungkin gajinya tetap naik, jabatannya naik, tapi pensiun sudah dekat. Kalau sudah 40 tahun. Ya. Betul itu, Bu? Iya. Kata Nabi, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku ini antara 60 sampai 70. Ya kan? Berarti, coba ibu perhatikan, atau yang sudah merasakan. Kalau sudah usia 60 tahun, sudah banyak alasan untuk ikut kegiatan. Ya kan? Usia 70 tahun ke atas 80, termasuk yang kemarin saya bilang 83 tahun itu, ibu-ibu itu, 83 tahun ibu-ibu, aku bilang nenek kalau diajak kegiatan, kebanyakan minta maafnya enggak? Iya. Iya, orang kalau sudah 70, 60, 80 ke atas, walaupun doa, ya Allah panjangkan umur nenekku, sepanjang-panjangnya angka nominal umurmu,
maka kenikmatan sudah berkurang. Itulah makna bahwa dunia ini singkat. 40 tahun. Ya, 40 tahun. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bertaubatlah sebelum kita menyesal. Sekarang silakan buka surat Fatir 37. Fatir 37. Tolong dibaca, Adik. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Kata Allah, ketemu deh? Ada yang ketemu? Surat Fatir ayat 37. Udah? Tolong dibaca Ibu. Ibu Afi. Ya, artinya aja. Mereka berteriak di dalam neraka. Ini orang-orang yang nyesal, yang terlambat bertaubat. Terus? Allahu Akbar. Itu ada apa kalimatnya, Bu? Enggak, bahasa Arabnya apa? Bahasa ayat, pangkal ayatnya apa? Wahum yastarikhun. Ini teriakan. Kalau Ibu mau diekspresikan kan. Wahum yastarikhuna fiha. Terus? Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ini ungkapan teriakan orang yang sedang disiksa. Bukan baru masuk neraka. Sudah disiksa. Kakinya sudah terjuntai di api neraka. Sudah dibakar itu. Kira-kira ini kulitnya sedang mengelupas. Dan dia teriak. Yastarikhun, bukan yatasawwatun. Bukan hanya idham bukan. Teriak sekencang-kencangnya ke Tuhannya. Ya. Dia minta apa? Minta dikeluarkan. Ya Allah, keluarkan kami. Kami akan bertaubat, menyesali perbuatan kami dulu. Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Dan kami berjanji akan melakukan amal soleh, amalan yang dulu belum kami lakukan. Dan meninggalkan dosa-dosa yang dulu pernah kami lakukan. Ini janji orang-orang di neraka. Apa jawab Allah? Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Hei fulan, bukankah aku emang aku belum memanjangkan umurmu? Allah jawab begitu. Ini dialog antara penghuni neraka sama Tuhannya. Aku kan sudah panjangkan umurmu. Kamu dulu minta diuji, sudah aku uji, aku kasih sakit. Sudah aku tegur, aku turunkan banjir bandang, keluargamu sakit, agar kamu berpikir. Tapi kamu tak menggunakan kesempatan itu. Kira-kira itu penyesalan aja. Ya. Na'udzubillah waliyadzubillah. Saya ajak sebelum kita kaji kitabnya, kita aja. Agar ibu-ibu terbayang. Kemudian itu penyesalan. Ada 4 ayat lagi. Yang kedua, jadi pernah saya sampaikan ya, yang sering saya analogikan orang di penjara. Pernah nggak di sini? Kan saya sering keliling penjara di Tangerang sini. Penjara laki-laki, perempuan. Kan orang-orang kalau di penjara, kemudian minta dikeluarkan di penjara, biasanya minta garasi dari presiden pertama. Ada nggak itu? Ada kan? Kalau presiden bilang, udah, diteken bahwa dia dibebaskan. Bisa gitu ya? Sama, di neraka Allah pun ada kesempatan manusia-manusia teriak memanggil Allah Rabbul Alamin. Pertama, dia nyogok Tuhannya. Sudah di neraka Allah ini. Kalau di dunia mungkin bisa. Kalau dia masih keluarga presiden, kalau dia masih orang dekatnya presiden bisa. Ya. Di neraka Allah no. Maka buka surat Al-An'am, surat Al-Mu'minun ayat 108. Rabbana akhrijna minha wa in udna fa inna zalimun. Ini teriakan orang-orang di neraka yang kemudian dia berteriak sama Allah Subhanahu wa taala minta dikeluarkan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Apa jawab Allah?
ketika mereka mau menyogok pemilik neraka. Ini pemiliknya, belum kalapasnya. Kan di penjara ada kalapas, ada sipir-sipir. Saya sampaikan, di neraka Allah pun ada kalapas, ada sipir-sipir. Dan mereka penghuni neraka akan berusaha menyogok dan merayu penjaga-penjaga itu. Pertama, nyogok Tuhannya. Rabbana akhrijna minha ya Rabb, tolong keluarkan kami. Kalau kami nanti mengulangi lagi, itulah berarti kami sudah zalim, sudah pantas kami engkau siksa. Apa jawab Allah? Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Enggak bisa. Enggak usah banyak, kita kira kalau bahasa kita, enggak usah banyak bacot hari ini. Udah. Kamu enggak usah banyak ngomong, nikmati saja siksanya. Bagaimana siksanya, Ibu? Tahu Ibu siksanya? Innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nara. Kata Allah, orang yang ingkar dan kufur atas ayat-ayat Allah, melanggar semua hukum-hukum Allah, nanti akan dibakar kulitnya. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairuha liyadzuqul azab. Allah itu bukan bakar, ini kan ada Bu Dokter. Ibu dokter mungkin tahu, dan ibu-ibu mungkin kita orang awam pun tahu. Kalau kita luka, kan kita kena baret goresan, terus kena air perih itu Bu ya. Kalau lukanya besar, disiram nggak perih. Nggak seperih ketika kulitnya aja yang tergores. Maka kenapa kata Allah, yang aku bakar bukan dagingnya, yang aku bakar kulitnya, dan kulitnya yang selalu akan aku ganti setelah dia ngelupas. Liyadzukul azab, agar mereka tahu betapa perihnya siksa neraka itu. Ya, na'udzubillah wal iyadzubillah. Gimana saya nggak nangis baca yang begini? Banyaklah lainnya ini, Bu. Idham Khalid ini banyak dosanya. Masya Allah. Sudah dia merasa gagal, ternyata penghuni neraka nggak putus asa. Akhirnya dia datang ke malaikat kalapasnya, ketua penjaga neraka. Malaikat apa Bu? Malaikat Malik. Malaikat Malik, kita buka surat Az-Zukhruf 77-78. Wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Mereka teriak 77-78. Surat Az-Zukhruf. Az-Zukhruf. Teriak mereka kepada malaikat Malik, wahai Malik, tolong sampaikan ke Tuhanmu. Az-Zukhruf 77-78. Mereka teriak, apa yang mereka teriakkan? Mereka minta kepada malaikat Malik, wahai Malik, kira-kira begini, kami sudah minta ke Tuhanmu, tapi Tuhanmu nggak mau ngasih kesempatan lagi kami untuk hidup lagi di dunia. Tolong sampaikan, liyaqdi alaina rabbuk, ini sudah diputus asa ini. Ceritanya berapa lama ini Bu? Ceritanya udah sekian ribu tahun mereka dibakar, dihidupkan lagi, dibakar, dihidupkan lagi, kulitnya ini udah ribuan kali ditukar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka udah nggak sanggup lagi merasakan pedihnya siksa itu. Sehingga mereka bilang apa? Liyaqdi alaina rabbuk, wahai Malik, sampaikan ke Rabbul Alamin, bunuh saja kami, selesaikan nyawa kami, biar kami udah nggak merasakan lagi siksa neraka ini. Tolong sampaikan Malik. Apa jawab Malik? Qala innakum makithun. Maaf, kalian akan tetap hidup dan tinggal di neraka dengan merasakan siksaan yang sama. Kulit kalian akan tetap terbakar. Sudah disiapkan setrika di sana. Sudah disiapkan 2 ekor hewan, kalajengking dan ular yang siap menerkam. Yang akan manusia itu, jadi antara 2, manusia di neraka itu akan lari dari cengkraman api yang membara, atau akan ditangkap sama 2 hewan yang besar itu. Yang berbisa, dua-duanya berbisa itu ya. Lari ke sini kena api, lari ke sini kena kalajengking, atau kena ular yang sudah disiapkan Allah. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Apa jawab malaikat Malik? Qala innakum makithun. Qala innakum makithun. Kalian akan tetap hidup fulan. Kalian akan tetap hidup fulan di neraka ini. Enggak ada kematian. Kematian itu hanya ada di dunia. Masya Allah. Kemiskinan itu hanya ada di dunia. Ya. Capek itu hanya ada di dunia. Kita capek ibadah itu di dunia saja. Bosan baca Quran. Ibu capek ngurus pengajian. Ini di dunia saja.
Qala innakum makithun. Putus asa enggak, mereka tetap berusaha sebagaimana orang-orang di penjara itu usaha. Nyogok kalapasnya ternyata idealisnya tinggi dan dia jujur. Akhirnya apa yang disogok? Sipir-sipir penjara. Akhirnya sama, penghuni neraka pun akan lari kepada sipir-sipir neraka. Ya, kita buka surat Ghafir ayat 49 50. Surat Ghafir 49 sampai ayat 50. Mereka bilang wa qala alladziina fin nar wa qala alladziina fin nar li khazanati jahannam. Masyaallah. Ini coba Ibu bayangkan apa yang mereka minta dalam ayat ini. Ketika mereka minta sama Allah, minta dikeluarkan, enggak diizinkan. Minta sama malaikat-malaikat, minta dibunuh, nggak bisa, akan tetap hidup dengan kondisi disiksa, dibakar, diganti kulit kembali. Kepada sipir-sipirnya mereka minta, wahai para sipir-sipir neraka, wakil-wakilnya malaikat Malik, tolong sampaikan kepada Tuhanmu, ud'u rabbakum, sampaikan kepada Tuhanmu, apa yang kamu minta, kata malaikatnya. Yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Tolong sampaikan ke Rabbul Alamin. Apa yang mereka minta, Ibu? Mereka minta keringanan. Tolong sampaikan ke Rabbul Alamin agar meringankan siksanya untuk kami. Berapa lama? Setahun tidak. Sebulan tidak. Seminggu tidak. One day. Just for one day. Yaumun wahid, satu hari saja sampaikan ke Tuhanmu. Ibu tahu satu hari ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Sedangkan satu hari di sana 1000 tahun menurut kita di dunia ini. Mereka minta one day, yaumun wahid. Allah Akbar. Sampaikan ke Tuhanmu. Ringankan dong azab kami. Satu hari aja bilang ke Allah. Apa kata jawabnya? Awalam ta'tikum rusulukum bil bayyinat, kata malaikat sifir itu. Bukankah sudah datang kepada kalian ustadz-ustadz yang menyampaikan risalah-risalah para nabi, hukum-hukum Allah? Apa jawabnya? Qalu fada'u. Tapi sampaikan, tolong. Apa jawabnya? Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Hari ini enggak ada lagi sia-sia, lesgon be baygon. Terlanjur minum baygon, mati. Is dead. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Maka bertaubatlah sebelum terlambat, sebelum mengalami hal yang sama dengan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an ini. Sudah gagal semua, Rabbul Alamin gagal, malaikat Malik gagal, sipir-sipirnya malaikat Malik gagal. Terakhir mereka akan teriak kepada penghuni surga. Mereka ingat, kayaknya saya punya teman sepengajian, teman yang rajin sodako, teman yang rajin, yang mulutnya enggak comber gitu, mulutnya enggak ember, ya. Orang-orang yang kayaknya sedikit musuhnya, ya. Banyak temannya karena orangnya baik, orang soleha, kira-kira gitu. Atau ingat sama adik-adik yang dulu ibu-ibu bina anak-anak santri di sini, sehingga teriak, fulan penghuni neraka. Buka surah Al-A'raf ayat 50. Al-A'raf ayat 50. Ini belum masuk kitab ya, belum kajian tobatnya. Saya hanya mengajak merenung dulu. Sudah? Al-A'raf ayat 50. Wa nada ashabun nar. Nah, ini teriak juga sama, 3, 3, 4 ayat ini semua teriakan penghuni neraka. Penghuni neraka berteriak memanggil ashabal jannah. Yang mereka panggil adalah penghuni surga, penghuni surga. Neraka kan di bawah, surga di atas. Kira-kira gitu. Lantai dia mereka VIP, mereka di lantai dasar. Ya. Penghuni surga, apa yang mereka minta? An afidhu alaina minal ma'. Pertama mereka minta air. Penghuni surga, kami haus. Bayangannya Bu, belum di neraka, kita sakaratul maut saja sudah kehausan.
Sakaratul maut itu manusia kehausan. Makanya iblis kan, syaitan akan datang membawa segayung air, diciprat-cipratkan menggoda orang sedang sakaratul maut itu. Kalau ibu kaji hadis keempat dari kitab Al-Arba'in Nawawi, itu di syarah penjelasannya, akan dijelaskan kondisi orang sakaratul maut itu. Sakaratul maut itu kondisi orang kehausan, kering kerontang, seperti nggak minum 1 minggu kayaknya. Kering kontang. Tiba-tiba iblis laknatullah datang dengan membawa air, diciprat-cipratkan, menggoda maksudnya. Mau nggak ini? Kepanasan dan kehausan. Mau nggak? Mau nggak? Semua mayoritas menjawab, "Na'am, ana uridul ma." Aku mau, tapi bisyartin dengan syarat. Kul, katakan bahwa Allah bukan Tuhanku. Siapa yang menjawab, maka murtad dan su'ul khatimah. Itulah kenapa fungsi orang ditalkin itu la ilaha illallah, Allah Allah, karena dia sedang menghadapi godaan yang berat ini. Maka yang hari ini kemudian merasa paling soleh ini belum tentu ini. Yang menentukan nanti sakaratul maut bagaimana di akhirnya. Sudah dia pertama datang di ubun-ubun iblis itu, Bu. Dia gagal pertama, lalu dia akan datang di ujung kaki. Dia 1000 cara, maka iblis itu 1000 cara untuk menggoda, menjerumuskan kita bersama dia di neraka. Nggak mau dia sendirian. Di neraka nanti baru dia bilang bahwa saya juga takut sama Tuhan. Nah, jangan salahkan saya cuma cari teman aja. Nah, kamu saja yang bodoh ikut-ikut saya. Kan manusia akan nuntut Tuhan, dulu saya diajak sama iblis. Kata iblis, iya memang saya ngajak kamu. Karena saya sudah divonis masuk neraka. Dia datang lagi, di kaki, minta apa? Diciprat air lagi. Saya mau, ana uridul ma. Sebagian manusia akan menjawab, saya mau air. Anta turid, ana uridul ma. Saya mau, baik. Sudah didekatkan airnya, sudah mungkin mau disuapin airnya ke mulut, disyaratin dengan satu syarat yang lain. Apa syaratnya? Kul. Katakan bahwa Muhammad bukan Rasul Muhammad, bukan Rasulullah. Murtad nggak? Murtad juga. Siapa yang menjawab murtad, su'ul khatimah, nggak jadi husnul khatimah. Masya Allah. Semoga kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Makanya bahasa doanya Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Kalau saya tambah-tambahin. Hawwin ala ummahatina, hawwin ala walidaina, hawwin ala abnaina wa banatina fi sakaratil maut. Mudahkan, ringankan orang tuaku, anak-anakku, santri-santriku, jamaah-jamaahku, kira-kira gitu. Ibu-ibu yang saya kenal, bapak-bapak yang saya kenal, orang-orang yang pernah berbuat sama saya, Allah, ringankan sakaratul maut mereka. Ringan itu bukti bahwa kita tidak mudah tergoda dengan buayan setan, laknatullah itu. Baru kemudian Allah, wawasi' madkhalaha itu, luaskan dan lapangkan kuburnya. Baik. Apa yang mereka minta, Bu? Air minum orang di neraka. Kata orang di surga, bukankah kalian sudah ada air? Iya, kami punya air, tapi cuma 2 jenis. Apa? Nanah dan darah, itu pun mendidih. Dan mendidihnya air di sini beda dengan mendidihnya di dunia. Tidaklah kami minum kecuali semua rongga yang ada dalam tubuh kami ini melepuh, hancur semua. Bagaimana kami? Kaifa nashrabu hadza? Bagaimana kami bisa minumnya? Ya udah, kata penghuni neraka. Au mimma razaqakumullah. Atau apa saja yang kalian punya di surga. Kasih dong dikit aja. Jawabnya mereka, qalu innallaha harramahum 'alal kafirin. Maaf temanku, mungkin kita dulu berteman. Tapi kata Allah, semua apa yang ada di surga ini diharamkan untuk kalian-kalian yang ada di neraka. Allah Akbar. Ada alasan untuk tidak bertaubat hari ini, Bu? Tidak ada. Harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi ini ada hiburan. Ada hiburannya. Tadi sudah agak-agak mencekam. Nah, ini maka saya akan sedikit melunakkan, oh ternyata masih bisa, ya. Ada dialog antara Nabi Adam alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau sudah diusir dari surga. Nabi Adam diusir dari surga, itu bedanya surga Nabi Adam sama kita.
Nabi Adam surganya masih ada aturan. Enak nggak dalam surga tapi ada aturan. Nabi Adam di surga tapi ada aturan. Masih ada larangan, ini nggak boleh, makan ini nggak boleh, deketin pohon ini nggak boleh. Surga kita nanti, amin. Nah, kalau yang nggak mau masuk surga. Ini ungkapan orang pede namanya. Surga kita nanti, amin. Ya Rabbal Alamin. Nggak ada lagi larangan. Ibu mau melakukan apapun yang dilarang di dunia, udah nggak ada lagi. Semua boleh. Boleh, nggak usah nanya sama Tuhan. Kata Tuhan, nggak ada. Sekarang, hada yaumul jaza. Hari ini adalah hari pembalasan. Laisa yaumul amal. Bukan hari amal perbuatan. Apapun yang kau, kalau sudah masuk surga, apapun yang kau lakukan tidak akan dilarang. Nah, makanya saya sampaikan di teman-teman yang komunitas bapak-bapak yang suka mabuk, aku bilang bapak-bapak yang mabuk, sabar aja. Nanti boleh kata Tuhan mabuknya, tapi bukan di sini, di surga. Allah sudah siapkan khomer-khomer buat bapak-bapak. Saya bilang gitu. Pas saya lihat orangnya dulu. Ya, kalau ibu-ibu ini kan nggak ada yang mabuk ya. Paling ada mabuk cinta terhadap suaminya, atau mabuk dengan harta yang ada, ya. Nah, kata Nabi Adam, ya Allah, innaka sallatta alayya iblis. Engkau sudah membuat aku terpedaya dengan iblis. Sehingga itulah yang membuat aku terusir dari surga ini. Aku ini menandakan, kata Nabi Adam, aku ini nggak sanggup melawan tipu daya iblis. Tolong bantu aku ya Rabb. Kata apa jawab Allah? Kata Allah, wahai Adam, la yuladu laka illa wakaltu alaih. Ya, wahai Adam, la yuladu laka waladun illa waqaltu alaihi man yahfazuhu min makri iblis. Tidak ada seorang pun dari anak cucumu yang lahir ke bumi kecuali sudah aku berikan penjaga dari makar-makarnya iblis. Siapa penjaga kita, Bu? Munkar dan nakir. Siapa yang menjaga kita? Bukan nakir. Bukan nakir apa? Raqib dan bukan nakir di kuburan. Ya. Raqib dan Atid. Yang menjaga kita adalah Raqib. Kalau Atid ini kan mencatat keburukan. Pertanyaan saya, di antara dua malaikat ini, malaikat mana yang paling sibuk? Malaikat Raqib atau malaikat Atid? Yang paling sibuk? Malaikat Raqib. Kebanyakan ibu-ibu menjawab Raqib Atid karena merasa paling banyak dosa. Iya. Ternyata memang betul kita banyak dosanya. Tapi justru karena kita banyak dosanya, malaikat Raqib ini yang paling rewel. Dia bukan sekedar mencatat amal kebaikan kita, tapi dia juga yang menjaga malaikat Atid untuk tidak mencatat amal keburukan kita. Iya. Ya disampaikan. Ketika ini di bawahnya ada riwayat panjang bahwa disampaikan idza amila amalan salih. Idza amila amalan sayyi'a, anak cucu umat Nabi Muhammad ini kalau dia melakukan amalan saleh, maka dia akan diganjar 10 kebaikan. Betul? Kalau dia melakukan amalan keburukan, maka akan dicatat 1 keburukan. Tapi ketika umat Nabi Muhammad melakukan 1 amalan keburukan, hendak dicatat sama malaikat Atid, maka malaikat Raqib teriak, la taktub, jangan tulis dulu, intazir, disuruh tunggu berapa lama? 7 jam lamanya. Kata malaikat Raqib, la taktub, lahzah, sebentar, tunggu dulu sampai 7 jam. Idza istaghfara wa taba, fala taktub. Kalau dia beristighfar dan bertaubat dari dosa yang baru dia lakukan, maka enggak jadi tulis. Segitunya, Bu. Maka bahasanya bertaubat sebelum terlambat. Bertaubat sebelum dicatat amal keburukan itu. 7 jam. 7 jam kita disuruh tunggu. Maka kebiasaan yang orang biasa kodok, apa itu namanya? Yang kaget-kaget itu. Nah, yang lata-lata, rubah latanya yang baik-baik. Astagfirullah. Ya. Kan ada saja orang kita kadang sering berbuat dosa, amarah kita ucapkan, ya kan, kita amarah karena emosi, apalagi karakter kita temperamen, kemudian kita luapkan emosi terhadap anak, suami yang harusnya tidak berkata kasar, katakan gitu ya, atau kepada teman kita karena jengkel dengan perbuatannya, tapi akhirnya kita nyesal, astagfirullah ya Allah ya Rabb, astagfirullah. Maka kemungkinan dosa yang baru kita lakukan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak jadi dicatat. Kalaupun sudah dicatat, kalau tadi tunggu 7 jam, sudah dicatat
sampai 5 kali perbuatan buruk dicatat, maka ini akan teriak. Malaikat Raqib. Ini makanya dia sibuk dia. Dia bukan cuma ngurusin dia doang. Dia ngurusin malaikat Atid juga. Atid, nanti tunggu dulu. Kalau dia melakukan satu amal kebaikan, aku akan tulis yang harusnya 10 kebaikan yang akan aku tulis hanya 5 saja. 5-nya kemana kata Atid? 5-nya saya kasih buat kamu. Kira-kira kalau saya analogikan kayak dia nyogok bayar. Ini nih, tebus dosa dia. Kira-kira gitu. Sehingga 5 keburukan akan digugurkan karena satu kebaikan tadi. Masya Allah. Ya, maka 1, segera bertaubat dari perbuatan dosa. 2, jangan bosan untuk berbuat kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu, walau hanya menghilangkan duri di tengah jalan. Ya, enak nggak Bu itu? Enak ya. Ya, cuma kadang-kadang hal-hal yang seperti itu kita lalai. Ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian ketika itu ada suatu hari Umar bin Khattab membawa seorang pemuda. Ini nggak usah saya baca Arabnya. Anak muda dibawa sama Umar bin Khattab. Kata Umar itu dengan menangis. Kata Nabi, Umar, wa ma yubkika ya Umar? Apa yang membuat engkau menangis wahai Umar? Faqala ya Rasulullah, innahu yubkini. Dia Umar sambil menunjuk di pintu ada anak muda, innahu syab. Anak muda itu bikin aku menangis. Li'annahu baka, karena dia menangis juga ketika menghadap saya, dia nangis. Jadi saya menghadap engkau nangis juga. Dia yang bikin aku menangis, ya wahai ya Rasulullah. Suruh dia masuk. Dibawa masuk anak muda itu. Ya syab, wa ma yubkika ya syab? Apa yang membuat engkau menangis? Kata anak muda itu, aku malu. Apa yang membuat engkau malu? Bakatni dzunubun katsira. Yang membuat aku nangis karena aku banyak dosa. Dosaku sangat banyak ya Rasulullah. Wa khiftu min jabbarin ghadbana alayya. Sehingga aku takut Allah murka dengan dosa yang pernah aku lakukan ya Rasulullah. Kata Rasulullah, tanyanya, ini perhatikan, dosanya luar biasa. Kata Nabi, asyrakta billah syai'an ya syab? Apakah engkau pernah berbuat musyrik? Apakah engkau sedang melakukan kesyirikan? Apa jawab anak muda itu? La, qala ya, la ya Rasulullah. Tidak. Kemudian Nabi bertanya lagi, aqatal dalam sendiri, apakah engkau sedang membunuh? Enggak juga. Fa inna Allah yaghfiru dzambaka walau kana mithla samawati sab'i wal aradin as-sab'i wal jibali wal arwasi. Kata Nabi menghibur anak muda ini, kalaupun engkau membunuh, Allah itu akan menghapus dan mengampuni dosa-dosamu, walaupun dosamu sebanyak dan memenuhi langit dan bumi yang 7 lapis ini. Ya. Dan sebesar gunung-gunung yang ada di bumi ini akan diampuni Allah. Apa jawabnya? Jawab anak muda itu, ya Rasulullah, dzanbi a'zam minas samawati sab'. Dosaku lebih besar dari apa yang kau sebut itu ya Rasulullah. Coba bayangkan dosa apa ini. Saya baru pertama ini juga mendapati ini. Terus Nabi bertanya, dzanbuka a'zam amil kursi? Lebih besar mana wahai anak muda, dosamu atau kursinya Allah? Apa jawab anak muda itu? Dzanbi a'zam. Dosaku lebih besar daripada kursinya Allah. Besar banget ini. Kemudian Nabi bertanya tahu. Nabi bilang, balillahu a'zam wa ajal. Tapi Allah itu maha agung. Ya. Sekarang apakah dosamu lebih besar daripada arsy-nya Allah? Arsy, tahu arsy Bu? Singgasananya Allah yang diperdebatkan itu ya. Ya, singgasananya Allah artinya pasti kalau Allah maha besar berarti singgasananya Allah pasti nggak usah dibayangkan, ya. Karena kita tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq. Dalam Islam, dalam ilmu akidah ini, tauhid ini ya, kita boleh memikirkan ciptaan Allah, nggak boleh mikirin Allah. Bagaimana bentuk Allah itu nggak boleh. Tidak boleh kita mikirin bagaimana bentuk Allah, ya. Cukup kita beriman saja bahwa Allah itu ada dan maha besar. Ya. Maka Rasul sampaikan, apakah arsy Allah lebih besar?
Enggak, katanya zanbi a'zam, dosaku lebih besar dari arsy Allah. Allahu Akbar. Pertanyaan terakhir baru ini mematahkan dosa dia. Kata Nabi, ahilauka a'zam am zanbuka? Lebih besar mana sekarang? Kalau arsy-nya Allah aja lebih besar dosa kamu daripada arsy Allah, sekarang lebih besar dosa kamu apa lebih besar Allah? Maka jawab anak muda ini, Allahu a'zam. Allah tentu lebih besar dari segala apa yang aku miliki, termasuk dosaku. Kalau begitu, fa innahu la yaghfiru dzanbal 'azim illa Allahul 'azim. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa yang besar kecuali Allah, zat yang maha agung dan maha besar. Maka akan diampuni. Kira-kira ini. Ini hiburan bagi kita yang melakukan dosa, enggak usah putus asa. Belum disebutkan apa dosanya. Apa dosanya? Dia sampaikan, akhirnya Nabi penasaran. Ya fulan, kalau begitu akhbirni zanbaka, an zanbika. Sekarang kamu sudah tahu bahwa Allah itu maha mengampuni. Enggak usah malu, sampaikan saja dosamu apa. Sehingga aku tahu apa yang harus dievaluasi. Apa disampaikan? Kata anak muda itu, kuntu rajulan nabbashan. Saya ini tukang gali kubur ya Rasulullah. Ya. Anbisul kuburo mundu sab'i sinin. Saya sudah gali kubur ini sudah selama 7 tahun. Dia menjadi tukang gali kubur. Kemudian hatta matat jariyatun min banatil ansor. Sehingga kemarin, terakhir kali aku gali kubur, kemarin ada anak sahabat kita dari kaum Ansor. Kaum Ansor berarti orang-orang Madinah. Orang-orang Madinah meninggal anak perempuannya yang masih gadis ya Rasulullah. Kemudian minta dikuburkan, aku kuburkan. Habis aku kuburkan, keluarganya meninggalkan, sudah ditinggalkan kuburannya, aku gali kembali kuburannya ya Rasulullah. Lalu kemudian apa yang aku perbuat? Maaf adik-adik dia. Ini riwayat agak ini juga. Akhirnya apa yang aku lakukan ya Rasulullah? Sambil menangis ini dia. Demi Allah ya Rasulullah, saya menyesal ya Rasulullah. Ketika keluarganya meninggalkan, aku gali kembali kuburnya. Lalu kemudian aku perbuat. Aku akhirnya membuka kain kafannya sehingga tanpa sehelai apapun yang dia pakai. Akhirnya aku hanya melihat saja. Aku masih mampu menahan hawa nafsuku. Akhirnya aku tinggalkan kuburan itu. Tapi ternyata syaitan laknatullah dan nafsuku bersatu sehingga baru sejengkal saya melangkah dari kuburan itu, aku berbalik kembali dan sehingga aku kembali ke kuburan itu dan aku lakukan apa yang harusnya tidak aku lakukan. Ngerti Ibu ya? Ya. Lantas setelah itu aku nggak pakaikan lagi kain kafannya. Kemudian aku tinggalkan kuburan itu. Ketika aku belum jauh dari kuburan itu melangkah, tiba-tiba ada suara anak perempuan berteriak, yasihu. Qadarullah, entah ini memahaminya, entah apakah anak itu dihidupkan oleh Allah kembali sebentar atau hanya halusi, ya. Sehingga dia mendengar suara anak perempuan, fulan, hai anak muda, begitu tegakah engkau? Apakah engkau tidak takut melakukan kezoliman langsung di hadapan Rabbul Alamin? Maksudnya, saya sudah menghadap Allah dengan engkau melakukan kezoliman dan perbuatan itu langsung di hadapan Allah yang aku sudah menghadap Allah langsung. Menangis anak muda itu. Inilah perbuatan dosa yang membuat aku merasa tidak ada dosa yang lebih besar daripada itu ya Rasulullah. Masya Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Rasulullah yang tadi ngasih motivasi. Allah akan mengampuni, Allah mengampuni. Fulan, Nabi langsung angkat. Ya fasik, kata Nabi. Nabi marah. Ma'ahwajaka ilan nar, ukhruj anni. Hari ini masuk neraka sana, kata Nabi. Masya Allah, marah ini Nabi. Akhirnya, ini ambil pelajaran dari kisah ini, bagaimana kesungguhan taubatnya orang ini. Ya. Akhirnya orang itu lari, pergi, karena diusir oleh Nabi, pergi dia. Selama berapa? 40 hari dia sholat taubat. Sejak diusir dari tempat Nabi, 40 hari berturut-turut dia tidak berhenti beristighfar dan sholat taubat, bersujud kepada Allah. Malam ke-40-nya dia berdoa kepada Allah. Apa doanya? Fa kharaja syabta'iban ilallah ta'ala arba'ina lailatan falamma tamma arba'una lailah. Malam ke-40-nya rafa'a ra'sahu ila sama. Malam ke-40-nya dia beranikan mengangkat kepalanya ke atas langit. Apa yang dia minta?
Faqala ya ilahu Muhammad, wahai Tuhan Muhammad. Wa Adam wa Hawa, wahai Tuhan Muhammad dan Tuhannya Adam, Tuhannya Siti Hawa. In kuntu ghafartali, in kunta ghafartali fa'alim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau malam ini engkau sudah menerima taubatku dan telah ampuni dosaku, tolong kasih tahu Nabi Muhammad. Sampaikan bahwa taubatku telah engkau terima, ya Allah. Masya Allah. Wa ashabahu, dan sahabat-sahabatnya, ya Rabb. Wa illa, kalaupun engkau tidak terima taubatku malam ini, tolong kasih bukti. Dengan cara fa'arsil naran minas sama, fa'harikni. Kirimkan hari ini juga, malam ini juga neraka yang membakar sekujur tubuhku, agar nanti di akhirat tidak dibakar lagi. Masya Allah. Ini kesungguhan orang bertaubat, Bu. Ya. Apa yang terjadi? Wa najini min adabil akhirah. Dia berharap, kalaupun mau disiksa, siksalah aku di dunia ini. Wa najini min adabil akhirah, sehingga nanti engkau selamatkan aku di akhirat. Biar aku nebus siksaanmu di dunia ini, ya Rabb. Masya Allah. Ini sudah sangat banyak kisah-kisah seperti ini, yang sahabat-sahabat itu tidak takut dengan siksaan dunia. Yang mereka takutkan adalah siksaan akhirat yang abadi. Yang tadi sudah saya sedikit kupas itu, dan sangat mengerikan. Apa jawaban Allah ketika itu? Allah qala faja'a Jibril ilan Nabi. Malam itu juga Allah mengutus malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Faqala assalamu alayka ya Muhammad. Jibril mengucapkan salam. Assalamu alayka ya Muhammad. Rabbuka yukri'us salam. Yukri'ukas salam. Ada salam dari Tuhan Rabbul Alamin. Faqala huwa salamu wa minhu salam. Wa ilaihi yarji'us salam. Nah, ini salam lah ya. Qala yaqulullahu ta'ala. Akhirnya ada dialog antara Nabi Muhammad. Ditanya, wahai Muhammad, anta khalaqtal khalqa, apakah engkau yang menciptakan makhluk yang ada di dunia ini? Jawab Nabi Muhammad, bal huwal ladzi khalaqani wa khalaqahum. Boro-boro aku menciptakan, sedangkan aku saja diciptakan Allah, sama dengan makhluk-makhluk yang lain, kata Nabi Muhammad. Kemudian pertanyaan berikutnya, anta tarzuquhum, apakah engkau yang memberikan mereka rezeki? Allahu yarzukuna, Allah yang memberikan rezeki. Ditanya lagi, anta tatubu alaihim, apakah engkau yang menentukan diterimanya taubat? Apa Allah? Kata Nabi Muhammad, Masya Allah. Ini belum. Balillahu yatubu alayya wa alaihim. Allah yang menentukan diterimanya taubatku dan taubat semua umat manusia yang ada di muka bumi ini. Kemudian barulah disampaikan, wahai Muhammad, kata Allah, tub ala abdi fa inni tubtu alaih. Terimalah taubatnya anak muda yang engkau benci tadi, engkau usir tadi, karena malam ini sudah aku terima taubatnya. Masya Allah. Maka jadi ibrah dari sini adalah jangan putus asa untuk bertaubat. Ya, saya kira banyak kisah-kisah lain yang sampaikan dulu, pernah sampaikan yang membunuh paman Nabi, pernah kan di sini? Membunuh paman Nabi, Al-Wahsy yang berkirim surat ke Madinah, lupa ya. Yang berkirim surat ke Madinah. Surah Al-Furqan. Nah, silakan buka surah Al-Furqan. Saya nggak sampaikan itu, saya kira ibu-ibu masih ingat. Takutnya udah basi. Al-Furqan ayat 68. Al-Furqan ayat 68. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Ya, yaitu orang-orang yang menduakan Allah. Artinya, pertama, ada 3 dosa besar dalam ayat ini. Orang-orang yang menduakan Allah, orang-orang yang membunuh, orang-orang yang berzina, ya. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Siapa yang melakukan 3 dosa besar itu, maka tidak akan diterima taubatnya. Ya. Ini siapa yang dimaksud ayat ini? Ayat ini turun untuk Al-Wahsy yang membunuh paman Nabi Hamzah. Ya, Hamzah itu yang dimakan hatinya oleh Hindun. Ya, ayat ini turun karena Al-Wahsy ingin bertaubat. Al-Wahsy itu sudah membunuh paman Nabi.
kemudian sudah berzina, suka apalagi dia menduakan Allah karena dia menuhankan selain Allah. Kemudian ada keinginan bertaubat. Dia mau berkirim surat kepada Nabi, inni uridul Islam. Dia tulis suratnya, ya Rasulullah, aku ingin masuk Islam. Artinya dia ingin bertaubat. Turun ayat ini, seolah-olah mengatakan bahwa Al-Wahsy, taubatmu nggak diterima karena kamu sudah melakukan 3 dosa besar itu. Nggak pede, kata Al-Wahsy, berarti Nabi akan menolak saya masuk Islam. Akhirnya nggak jadi masuk Islam. Turun ayat berikutnya, di surat itu juga ayat berikutnya, kan ayat berikutnya itu illa man taba wa amana, setelah dijelaskan hukumannya, kan hukumannya yudha'af lahul adzab yaumil qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Nanti hukumannya akan dilipat gandakan. Kecuali wahai Al-Wahsy, kata Allah, karena Al-Wahsy itu kan putus asa, nggak mau jadi taubat gara-gara perbuatan dosa yang dia lakukan sudah besar, merasa taubatnya nggak akan diterima. Akhirnya Allah sampaikan illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Al-Wahsy, kecuali orang yang mau beriman dan beramal soleh, maka akan aku terima taubatnya. Sudah mau dia tulis itu surat mau taubatnya kepada Nabi karena dia di Mekah. Belum sempat dia tulis, dia renungi lagi ayat itu. Dalam ayat ini fiha syartun, ada syaratnya agar diterima taubat. Apa syaratnya? Setelah beriman harus beramal soleh. Kata Al-Wahsy, saya nggak pede. Apakah saya sanggup nanti setelah saya bersyahadat mengamalkan amalan soleh seperti sahabat-sahabat yang lainnya? Nggak jadi. Akhirnya nggak jadi juga. Akhirnya turunlah surat An-Nisa. Lupa saya ayatnya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Baru ayat ini menegaskan Al-Wahsy, taubat aja. Allah menerima semua dosa-dosamu akan diampuni selama engkau tidak menduakan Allah tanpa syarat. Ayat ini nggak ada amal solehnya. Tanpa syarat. Barulah Al-Wahsy pede, dia kirimkan surat kepada Muhammad, akhirnya masuk Islam dia, bertaubat. Cuma pesan Nabi, Al-Wahsy, jangan sering-sering lewat depan mukaku karena aku manusia biasa. Karena aku akan ingat pamanku kalau kamu lewat depan mukaku. Aku ingat kamu yang membunuhnya dengan kejam. Sehingga akan dongkol hatiku sebagai manusia. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah manusia biasa. Ya, jadi kalau kita nggak mau terjerumus dari perbuatan dosa, hindari perbuatan itu. Nabi Muhammad aja biar nggak dongkol, jangan lihat orangnya. Ya kan? Nah, maka itu saya kira, nah ini terakhir kesimpulannya. Oh ya, sebelum terakhir, dua terakhir. Ya, pertama ingin saya jelaskan, taubat itu ada 3 riwayat. Pertama, man taba qabla binis yaumin, man taba qabla mautihi binis yaumin, man taba binis yaumin qabla mautihi taballahu alaihi. Siapa yang masih mau bertaubat setengah hari sebelum dia meninggal, maka diterima taubatnya. Siapa yang bertaubat setengah hari sebelum wafat, maka diterima taubatnya. Riwayat yang kedua lebih ringan lagi. Man taba bisa'atin qabla mauti taballahu alaihi. Siapa yang bertaubat 1 jam sebelum dia meninggal atau setengah jam sebelum dia meninggal, maka diterima taubatnya. Riwayat yang lebih meringankan lagi, man taba qabla al-gharghara taballahu alaihi. Siapa yang bertaubat sebelum nyawanya di kerongkongan seperti Fir'aun laknatullah, maka masih diterima taubatnya. Fir'aun itu bertaubat enggak, Bu? Bertaubat dia, tapi terlambat. Fir'aun itu mengaku Tuhannya Allah Ahad, tapi udah nggak bisa nyebut karena nyawanya sudah di sini. Jadi maka doakan kita semua terus berdoa, mudah-mudahan ketika kita di akhir hayat itu nggak sulit nyebut la ilaha illallah itu. Kalau sudah akhirnya nggak tersebut, ini alamat bahwa su'ul khatimah. Naudzubillah. Iya, dan itu berat itu. Di samping kita kesakitan, ya kan? Disabut nyawa kan sakit. Di lain sisi kita digoda sama iblis yang saya sampaikan tadi. Naudzubillah wal iyadzubillah. Jadi kalau yang dengan ringan la ilaha illallah kelepek meninggal dunia, selesai. Ya, atau dia baru beramal soleh, kemudian naik kendaraan kecelakaan, husnul khatimah.
Karena yang dilihat adalah amal perbuatan terakhirnya. Amal perbuatan terakhirnya. Ya, itu namanya husnul khatimah. Nah, terakhir ciri-cirinya orang yang tobatnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ya? Ini saya ambil yang penting-penting saja. Pertama, innama tu'rafu taubatur rajul fi arba'ati asya. Sesungguhnya diketahui taubat seorang itu, pertama, dia menjaga lisannya, mampu menjaga lisannya dari perbuatan dosa. Apa saja bentuk dosa lisan? Ghibah, namimah yang saya jelaskan dulu ya, berdusta. Yang kedua, Allah yara li ahadin fi qalbihi hasadan wala adawatan. Tidak ada hasad lagi, dengki. Kalau lihat orang lain, udah nggak ada permusuhan lagi. Semua baik aja dia lihat temannya. Lihat saudara, tetangganya, siapapun pasti baik. Nggak ada lagi keburukan yang dia lihat. Ya. Yang ketiga, ayyufariqu ashabasu. Dia sudah menjauhi lingkungan yang buruk tadi. Yang biasa kumpulan ghibah, dia udah nggak lagi berkumpul sama orang-orang yang suka ghibah. Kalau dosa ghibah, kalau dosa mabuk berarti udah nggak kumpul lagi sama pasukan mabuknya, ya kan? Dan lain-lain. Yang ibu-ibu sama-sama tahu dosa-dosa apapun, ya. Jenis dosa banyak. Yang keempat adalah dia selalu menyiapkan diri untuk kematiannya dengan cara menyesali semua dosanya dengan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan banyak itu ya, orang yang kita kenal dulu bahwa dia buruk, melakukan keburukan, tapi kita lihat perubahannya, Masya Allah, dia sekarang udah hijrah banget ya kan, pakaiannya syar'i, tutur katanya lembut, ya gitu banyak. Itu merupakan tanda bahwa taubatnya sudah Allah terima sehingga Allah lembutkan hatinya. Ada yang banyak syar'i pakaiannya, jenggot kalau yang laki-laki, atau nampak muslimnya, nampak kesolehannya, namun perilakunya belum ditampak, belum nampak dari taubatnya sudah diterima. Ada banyak. Bertambah kesombongannya, merasa sok alim dan sok suci, ya merasa lebih suci daripada yang lain, bahwa kalau yang lain ahli neraka, kalau kita ahli surga, itu nggak boleh. Ya, ini menandakan bahwa taubatnya belum benar-benar diterima. Ya, saya kira itu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Sembari saya izin minum. Ibu ada yang mau bertanya? Silakan tepuk tangan. Oh ya, ini apa namanya, orang bertaubat kan masuk surga. Kan kita meyakini, Ustaz, kalau dosa kita kan akan digoreng dulu baru masuk surga. Banyak yang meyakini begitu ya. Ya, ternyata enggak. Banyak ahli taubat-taubat itu enggak masuk neraka. Sehingga nanti ada ungkapan orang-orang taubat itu idza dakhalat tawwabun al-jannah, ketika mereka orang-orang ahli taubat masuk surga, mereka bertanya, dan mereka belum merasakan neraka. Mereka bertanya, qalu alam ya'idna rabbuna an naridan nar qabla an nadkhulal jannah? Bukankah Allah sudah menjanjikan bahwa kami akan masuk neraka dulu sebelum kami masuk surga, walaupun kami sudah bertaubat? Disampaikan kepada mereka ahli taubat yang sungguh-sungguh, qila lahum innakum marartum biha wa hiya khadimatun. Kalian memang betul sudah masuk neraka, tapi numpang lewat doang. Insyaallah. Numpang lewat saja. Ustaz, kenapa enggak kebakar? Nabi Musa alaihissalam kebakar enggak? Dalam api terbakar atau tidak? Siapa yang membuat enggak terbakar? Allah. Kalau sudah Allah, qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, bukan Musa. Nabi Ibrahim. Iya. Enggak kebakar. Sama. Nanti
semua manusia akan lewat neraka baru masuk surga. Ya, termasuk ahli surga itu sendiri. Tapi mereka kok bisa aman? Karena bagi mereka tidak dipanaskan apinya. Masya Allah. Bagi ahli neraka ya tetap yang akan menghanguskan semua apa yang dia miliki dari tubuh, anggota tubuhnya. Wal'iyadzubillah. Tapi benar-benar taubat, Bu ya. Jangan mikir nanti, oh berarti kata Ustaz 1 jam sebelum meninggal masih terima taubat. Nanti ajalah 1 jam lagi. Emang siapa yang tahu 1 jam lagi kita mati? Ya kan? Ada nggak info bahwa orang yang di rumah sakit duluan? Nggak ada. Kadang-kadang yang jaga orang sakit pun duluan mati. Yang sakitnya belum mati. Yang jaganya mati. Iya. Nah, maka itu hanya hadis-hadis riwayat yang saya sampaikan itu, bahwa begitu rahmatnya Allah itu, maha kasih sayang, ngasih kesempatan. Bukan berarti kita berleha-leha, santai saja, nunggu usia 63 tahun, seperti Nabi, ya kan? Atau yang sudah, kan usia kita 63 tahun kalau ikut Nabi. Berarti yang hari ini sudah 62 tahun, 11 bulan, 1 bulan lagi. Iya. Kalaupun sudah lewat 63 berarti bonus. Tapi biasanya kalau bonus nggak banyak. Bonus kan jarang banyak, Bu ya. Bonus itu biasanya nggak sebanyak gaji. Iya, maka sama. Apa Pak, Bu? Sama. Kalau kita usia katakan 70 tahun. Bonusnya nggak mungkin 70 tahun. Iya, pasti lebih dikit daripada itu. Kalau saya, Bu, pribadi, kalau berharap besok mati, besok saya mati. Demi Allah. Kalaupun saya akan diwafat dalam keadaan ngajar ngaji, itu. Capek, Bu, ini. Capek melawan hawa nafsu ini. Iya, terlalu banyak. Saya kan sering ketiduran, telat ngajar ke pesantren. Santri saya karena capek ya. Satu, ada juga manusiawinya bosan ketemu santri lagi. Subuh ketemu santri. Nah, seperti duha ada kajian gini, aku jadi hiburan ini, Bu, sebetulnya. Sebetulnya aku ngajar santri. Tapi saya ada alasan. Santri, Ustaz izin dulu ya, saya gantiin sama yang ngabdi-ngabdi. Yang sudah lulus, gantiin. Sehingga saya ketemu sama wajah-wajah baru, walaupun sudah lama juga. Iya, ada hiburan. Nah, sehingga ketika saya telat pun merasa banyak ada kezoliman. Saya lalai. Kalau mereka telat, kan mereka tanggung jawab saya. Saya pernah, karena saya telat subuhnya, sudah selesai di masjid, sudah selesai sholat, saya baru bangun. Saya ke pondok, santri belum bangun. Satu sisi saya marah-marah sama santri, di lain sisi saya malu sama Tuhan sebetulnya. Karena mereka tanggung jawab saya. Gitu. Ya, maka saya bilang tadi, saya selalu di mana-mana merasa banyak dosa. Ya. Semoga sebaik-baik para pendosa adalah yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bosan untuk bertaubat. Jangan bosan untuk bertaubat. Ada yang tanyakan, Bu? Silakan. Terima kasih Ustaz. Tema yang cukup menarik ya. Ini tentang taubat. Taubat sebelum meninggal. Dimana kita mempersiapkan diri sebelum kematian. Taubat yang perlu kita lakukan itu apakah mulai setiap sholat fardu, apakah cukup sekali saja? Oke, good, bagus. Kedua, kemudian kebaikan atau amal apa yang dapat mengumpulkan dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Lalu seperti zaman jahiliyah dulu kan kita suka meninggalkan sholat. Bagaimana kita menggantikan sholat-sholat yang kita tinggalkan? Kalau puasa kan kita bisa puasa. Iya. Kalau sholat dengan kita. Ya, monggo. Ya. Allahu Akbar. Tobat ini pertama, tobat itu bukan orang tobat, namanya tobat nasuha itu sungguh-sungguh ya. Nabi Adam, selalu saya contohkan Nabi Adam, tobatnya puluhan tahun baru diterima. Atau yang zaman Nabi Muhammad, perempuan pezina. Tahu Bu ya? Perempuan pezina yang lapor sama Nabi, ya Rasulullah, aku sudah berbuat zina. Kira-kira apa caraku agar aku diterima? Ya Ibu. Ya. Agar dosaku diampuni. Kata Nabi, caranya karena dia berzina muhson.
Ini yang selingkuh-selingkuh, dosa selingkuh ini. Bukan zina masih bujangan. Dia punya istri, punya suami, berzina, maka hukumannya rajam. Dikubur setengah badan, dilempari sampai mati. Hanya itu caranya agar diterima taubatnya. Maka anak yang perempuan itu bilang, ya Rasulullah, kata Nabi, apa dosamu? Saya berzina. Kamu sudah berkeluarga? Iya. Berarti hukumannya harus dirajam. Ya udah kalau begitu. Dia nggak protes. Nggak ada keberatan. Orang kalau mau taubat beneran, udah nggak ada takutnya apapun hukumannya. Sama seperti sahabat tadi, minta disiksa di neraka, gugurkan, agar di akhirat nanti selamat. Sama perempuan itu. Dirajam, ya sudah rajam saya ya Rasulullah. Tapi saya hamil ya Rasulullah. Kalau hamil lahirkan dulu. Kan riwayat itu masyhur itu. Lahirkan. Berapa lama? 9 bulan atau sampai 10 bulan. Lahir, sudah lahir, orang kan biasanya kalau hari ini sungguh-sungguh taubat, nangis, seminggu kemudian udah lupa itu. Iya kan? Perempuan ini setelah lahiran datang lagi sama Nabi, masih ingat dosanya. Apalagi akan dirajam. Pasti kita berharap udah lupa yang mau menghukum ini. Kalau ini enggak dia. Dia datang, ya Rasulullah saya sudah melahirkan. Sekarang rajamlah aku agar diterima dan diampuni dosa-dosaku. Kata Nabi, enggak. Sekarang kamu susui dulu anakmu. Sampai berapa? 2 tahun. Lebih lama lagi Bu. 2 tahun harusnya sudah lupa. 2 tahun setelah dia menyusui, datang lagi ke Nabi. Ya Rasulullah, anakku sudah saya susui 2 tahun. Sekarang hukumlah aku agar dosa-dosaku diampuni oleh Allah SWT. Terjadi, maka dirajam dia. Ditanam, dikumpul semua. Dirajam itu kan sembunyi-sembunyi. Di halayak ramai. Kalau di Bintaro berarti dikumpulkan, diumumkan. Besok akan ada rajam. Silakan kumpul. Ketua RT umumkan ke masyarakat. Agar ikut melempari. Ini bukan ikut nonton, ikut melempar. Disaksikan. Begitu caranya. Apa yang terjadi? Udah dilempar, udah mati, muncrat. Dosanya perempuan itu muncrat ke Umar atau salah satu khulafaur rasyidin, sahabat yang ada. Dia dicela, dasar kira-kira itu ya. Dasar wanita jalang atau apalah ya, bahasa-bahasa yang kurang pantas. Kata Nabi, wahai sahabat, jangan engkau cela. Kalaulah tobatnya perempuan ini dibagikan kepada 70 atau berapa puluh orang, maka tobatnya bisa dibagi. Saking tobatnya murni karena Allah. Sungguh dia sudah masuk surga. Masya Allah. Nabi ini contoh ya. Maka sama orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubatnya, apakah cukup sekali? Enggak. Maka bahasa saya yang lainnya, saya tanya, ibu-ibu setiap hari ini, ada yang enggak berbuat dosa? Enggak ada. Semua kita melakukan dosa setiap hari. Kita merasa itu dan meyakini itu. Maka kalau kita yakin bahwa setiap hari kita pasti berbuat dosa, maka pastikan setiap hari kita bertaubat kepada Allah. Kita kan sudah tahu bahwa setiap hari pasti berbuat dosa. Dosa sama suami kah, sama tetangga kah, sama diri sendiri, sama anak, sama siapapun. Dosa apapun itu, bentuknya karena kita merasa pasti berbuat dosa, maka pastikan juga setiap hari saya bertaubat dan beristighfar kepada Allah. Kalau dosanya besar, meninggalkan sholat yang ibu bilang tadi, dosa-dosa besar, apapun itu, ghibah termasuk, adu domba, mencuri dan lain-lain, bentuk-bentuk dosa besar, durhaka sama orang tua, cara bertobatnya harus dengan sholat taubat yang benar-benar. Apakah setiap waktu sholat? Terserah. Habis sholat silakan. Mau waktu khusus setelah sholat isya, waktu malam ketika tahajud silakan. Maka saya anjurkan kepada ibu-ibu, berharapnya kan ada sholat hajat kadang-kadang, ya kan? Bu, ketika kita berdoa, kita yakin gak Allah melihat dan mendengar? Ketika kita berdoa, kita biasanya meyakini Allah mendengar dan melihat, betul? Tapi kenapa kita lupa ketika kita berbuat maksiat bahwa Allah itu sedang melihat kita? Ya kan? Kita kalau lagi berdoa, yakin betul Allah melihat, Allah mendengar, ya Allah, qabul, amin, gitu. Tapi ketika bermaksiat, seolah-olah lupa bahwa Allah sedang maha melihat juga. Betul? Itu yang sering. Itu yang harus kadang-kadang kalau lagi muhasabah itu nangis sendiri. Saya pribadi juga. Ya. Kalaupun saya ungkapkan tangisan itu di hadapan jamaah, saya berharap jamaah pun berpikir dan mau meresapi itu. Ya. Nah, kalau bagaimana bertaubat, terus bertaubat tiap hari. Sholat taubat, sungguh-sungguh sebagaimana perempuan ini. Dia enggak merasa belum. Kita kan kadang kayaknya udah terima kayaknya. Enggak, jangan kayaknya. Terus, jangan bosan.
Jangan kayaknya. Kita nggak bisa memastikan kayaknya. Dipastikan diterima atau tidak nanti setelah kita meninggal dunia baru ketahuan. Ya, kalaupun di dunia tadi yang saya sebutkan tadi hanya tanda-tanda, belum ada kepastian. Tadi yang saya sampaikan tanda-tanda saja, ciri-ciri apakah kayaknya sudah diterima. Jangan kayaknya. Karena kebanyakan kita, wah tobat saya sudah terima yang kemarin, boleh dong melakukan dosa lagi. Nauzubillah waliyadzubillah. Ini tobat main-main namanya. Tobat sambal. Ya, habis kepedasan, nambah lagi. Ya kan, itu tobat sambal namanya. Nah, bagaimana tobat orang meninggalkan sholat? Ada entah mazhab yang mana, mazhab Syafi'i atau di antara mazhab yang ada. Bahkan kalau sampai 40 tahun kita meninggalkan sholat, maka selama itu juga yang kira-kira menurut kita aja. Seingatnya, semampu kita setiap kali sholat dikodok. Bahkan ada yang gitu. Ya, diperintahkan untuk mengkodok yang berapa tahun yang kita lakukan itu. Tapi ada juga yang tidak, yang pahamnya bahwa nggak harus dikodok. Cukup diiringi dengan amalan-amalan kebaikan. Karena innal hasanata yudhibna sayyi'at. Karena banyak kebaikan akan menggugurkan dosa-dosa yang, tapi amal kebaikan ini kalau dalam hadis Nabi, dalam ayat Al-Quran yang saya baca tadi, innal hasanata yudhibna sayyi'at, sungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menggugurkan dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Kalau dosa besar harus dengan sholat tobat dan sungguh-sungguh menangis, beristighfar, sesungguh-sungguhnya. Gimana kira-kira ekspresi orang kalau minta ampun ya? Minta maaf, ya Allah. Kita kan kalau minta maaf sama manusia yang kita sudah merasa banyak berkorban untuk kita akan 1000 kata kita rangkai untuk agar dia redho dan mau memaafkan. Kenapa kita tidak merangkai 1000 kata untuk Allah yang zat sudah memberikan segalanya? Ya, nah begitu Ibu Afia. Nah, saya kira itu. Saya ingin mengingatkan tadi, kita kan banyak sholat hajat. Nah, ya kan? Sholat hajat, maka sebaiknya sebelum sholat hajat, sholatlah taubat. Karena ada banyak yang doa, hajat itu kan tentu kita ada berdoa ya. Banyak orang berdoa yang harusnya dikabul, enggak dikabul karena taubatnya belum diterima. Iya. Hadis Nabi lagi dalam kitab Al-Arba'in Nawawi, Nabi sampaikan, Zukirar rajul yutilus safar, ada seorang laki-laki jauh menempuh perjalanan. Orang kalau di safar, waktu yang mustajab berdoa, betul Bu? Orang musafir itu mustajab enggak doanya? Mustajab, sama, makanya Nabi contohkan. Orang ini saking jauhnya, sampai kumel, rambutnya udah acak-acakan, bajunya udah debu-debu zaman itu ya. Karena padang pasir. Yamuddu yadaihi ila sama. Nah ini, satu musafir mustajab. Dia angkat, nyebut nama Allah pun mustajab. Ngangkat tangan, orang berdoa begini aja, tangannya ditaruh sama doa begini di atas bahu, lebih mustajab yang angkat tangan. Iya, dalam hadisnya, ketika seorang berdoa mengangkat tangannya, maka Allah akan malu membiarkan tangannya turun, kecuali Allah sudah kabulkan hajatnya. Iya, maka jadi saya marah juga. Saya suka dongkol lihat santri, habis doa begini. Pemalas. Saya angkat paksa. Angkat, ya. Kenapa minta sama Allah kok berlelah? Kita kan kalau minta orang, minta sama bos atau sama siapa yang kita merasa butuh bantuannya pun kita berusaha. Nah, orang yang ini yang harusnya mustajab tadi yang Nabi sampaikan laki-laki ini, dia nggak dikabulkan doanya. Kenapa? Karena masyrabuhu haram, makanannya haram, minumannya haram, dan gaya hidupnya pun penuh dengan yang diharamkan oleh Allah. Ya, artinya banyak dosa, belum bertaubat. Kalau taubat sudah diterima, insya Allah dikabul. Ya, maka yang mau sholat hajat, biasakan sebelumnya sholat taubat. 2 rakaat saja. Ayatnya apa? Bebas. Yang penting sama seperti sholat duha, sholat subuh gitu ya. Itu saja. Seperti ada yang tanya Ibu. Masih ada waktu, ya. Ya, saya dengar kayaknya. Ini Bu. Nih. Nih, nggak apa-apa. Nah, Allah. Nah, ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu. Oke. Ya, baik. Ya, izin. Ya, makasih. Masya Allah. Ini pertanyaannya mengingatkan kita semua. Ibu-ibu tentu sayang sama keluarga yang setelah meninggal dunia. Ibu ini tadi bertanya, bagaimana beliau bisa menolong orang-orang yang sudah di alam kubur? Apakah dengan cara berdoa, bersedekah atau amal soleh yang lain dengan niatan untuk yang meninggal dunia? Gitu kan, Bu? Pertanyaannya. Maka salah satu, tapi saya belum ngecek riwayat kebenaran hadis itu. Ya. Pertama, tradisi orang NU itu baca Yasin malam Jumat, betul? Ya kan? Atau kita ada Jumat berkah, sedekah banyak hari Jumat, ya kan? Nah, salah satu yang saya dapati ada namanya Saleh Al-Murri. Saleh Al-Murri. Saleh Al-Murri ini dia melewati suatu kuburan di malam Jumat. Ketika malam Jumat, berarti hari Kamis ya. Kamis malam, dia lewat berjalan menuju ke masjid. Menjelang subuh, berarti mungkin jam 3 malam atau jam berapa. Sebelum subuh tapi. Kemudian, sebelum ke masjid dia melewati kuburan. Lalu kemudian, dia sampai ke masjid, mungkin habis sholat atau entah apa yang dilakukannya, dia duduk, kemudian tertidur. Dalam tidurnya, dia mendapati mimpi, ru'yatul manam. Mendapati mimpi, kemudian apa dalam mimpinya? Dia mendapati orang-orang dari kubur yang dia lewati tadi, yakhrujuna min kuburihim. Orang-orang di kuburan tadi keluar semua berbondong-bondong. Dan posisi mereka bikin halakat, ada halako bikin lingkaran. Kayak santri-santri bikin halako pengajian begitu, ya. Tapi di antara semua penghuni kubur yang keluar itu ada anak muda yang duduk sendiri. Mukanya muram, masem sendiri. Yang lain senyum-senyum. Setelah itu, mereka masuk lagi ke kuburannya. Ya. Masuk kuburan, kemudian didatangi sama Saleh Al-Murri, anak muda itu. Fulan, dalam mimpinya ini, nanti dibenarkan kebenaran mimpi itu. Setelah di akhir kisah itu, ditanya, Fulan, kamu kenapa masem? Kenapa nggak gabung sama mereka? Dia bilang, kamu nggak lihat mereka di halakot-halakot itu mendapatkan nampan. Nampan, Bu. Nampan itu ternyata isi kiriman doa yang dia maksud, sedekah dan amal soleh yang dilakukan orang-orang yang masih hidup, yang mencintai dan masih sayang sama dia. Kata anak itu adalah mereka semua berbahagia. Lihat mereka setelah itu, mereka masuk lagi ke kuburan karena mereka bersenang-senang mendapatkan istighfar dari saudara-saudara yang masih hidup, orang tua atau anak-anak yang masih hidup, atau orang-orang yang dia asuh selama masih hidup, yang hari ini masih beristighfar untuk mereka. Dan sedangkan aku tidak ada yang berkirim. Emang keluarga kamu nggak ada? Ada ibu saya. Tapi ibu saya sepertinya lupa bahwa dia pernah punya anak. Iya. Kemudian ditanya, kamu gimana kok bisa begitu? Karena dulu saya katanya meninggal itu di kota Basrah. Dan saya sedang berjalan menuju Baitullah, mau haji. Dia ngajak ibunya naik haji seperti ceritanya. Dia kemudian sampai di kota Basrah, saya meninggal dunia. Ketika itu sudah saya titipkan 100 dirham untuk ibuku. Ya. Lalu memang ibuku sudah punya rencana akan menikah dengan suami yang baru. Kemungkinan ibu saya lupa bahwa dia pernah punya anak laki-laki dengan suami yang baru dan dia tidak pernah menyebut namaku dengan suami yang barunya.
Penasaran Saleh Al-Murri ini, apakah mimpinya benar atau tidak. Akhirnya setelah dia bangun, setelah sholat subuh, dalam mimpi itu dia minta ainal unwan, di mana tempat tinggal ibumu. Dikasih tahu. Nah, setelah dia bangun, dia tuju di mana yang disebutkan itu. Dicari ibu ini. Ketemu, ditanya sama Saleh Al-Murri, ibu punya anak enggak? Apa jawab ibu itu tahu? Main di walad, saya enggak punya anak. Astagfirullah. Iya. Terus ditekankan lagi, karena laki walad, dulu pernah enggak punya anak laki-laki? Oh iya, kata ibu itu. Kalau dulu iya pernah. Kalau sekarang enggak punya sama suami baru. Dulu pernah. Dulu tapi anakku udah meninggal katanya. Nah, ini kan berarti nyambung maksud saya. Mimpinya sama kenyataan ini. Kemudian dia meninggal di mana, Bu? Di kota Basrah, sama persis. Nah, cuman memang ketika itu anakku menitipkan uang 100 dirham. Kata si ibu itu. Kalau boleh inilah uang 100 dirham itu saya titipkan sama kamu aja, dititip ke Saleh Al-Murri. Karena Saleh Al-Murri sudah tahu kondisi orang di sana, ada 100 dirham itu beliau infakkan dengan niatan untuk yang bersangkutan. Lalu kemudian qadarullah, ini riwayat ya, bicara riwayatnya, ini kalau hadis itu harus ada takhrij, ada diteliti kebenarannya, ya. Saya hanya mensinkronkan bahwa kebiasaan orang Nahdliyin kan harus malam Jumat. Kalau bicara kita semacam sedikit cocok-cocokan gitu. Ya, tapi kalau diambil ibrah, boleh juga diambil ibrah, ya. Bahwa ternyata bisa, maka kita pastikan memang kan kalau dulu waktu ghibah saya bahas, orang dikubur itu bisa diringankan azabnya. Bisa juga tidak ada azab sama sekali. Dengan apa? Dengan istighfarnya orang-orang yang masih hidup, yang masih mencintainya. Maka banyak-banyak istighfar. Makanya Nabi selalu ngajarin ini, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, warhamhuma. Kalau sudah rahmat Allah turun, maka di kubur itu kasih sayang Allah yang ada. Nggak ada lagi azab. Ya. Ya. Gitu Ibu. Jadi kalau untuk kita sebagai orang tua, apapun anak soleh kita lakukan, maka amal jariah buat kita. Maka saya bilang ke istri saya, anakku 2 sekarang, mau 3 sekarang, mohon doa lagi 8 bulan istriku, semoga sehat walafiat. Ya. Yang ketiga, kata istri yang terakhir sih. Nah, saya bilang ke istri saya, jangan sampai guru ngajinya duluan ngajarin dia surah Al-Fatihah. Harus kamu atau aku yang ngajarin duluan. Jangan sampai guru ngajinya yang duluan mengenalkan huruf alif sampai huruf ya. Guru ngajinya boleh, tapi dia sudah melanjutkan. Kalau pondasi awalnya harus kita. Karena inilah pintu amal jariah yang pertama, yang setiap hari akan dia baca. Al-Fatihah tiap hari dibaca, Bu. Maka siapa yang pertama kali mengajarkan, dia yang pertama kali mendapatkan amal jariah itu. Itulah yang motivasi kami dulu ngajar santri-santri mu'allaf. Mu'allaf kan dari 0, 0. Itu juga motivasi Ustaz Nababan dan teman-teman yang lain. Iya. Makanya saya bilang ke santri mu'allaf yang sudah pinter, kalian jangan nunggu Ustaz ngajar. Nggak usah. Rebutan ini ladang pahala kalian ini, amal jariah. Sama seperti ibu-ibu sini kan, rebutan membantu adik-adik yang ada di maskan. Ya, itu juga sama, ladang ibu-ibu semua. Ya. Karena semua katakan ulama masuk surga duluan, ya kan? Ulama itu nggak bisa jalan pesantrennya, dia akan bilang, ya Rob, jangan saya duluan. Ini orang-orang dermawan ini yang harus duluan, karena pesantren saya nggak jalan kalau nggak dibantu mereka. Kan akan ada dialog itu, Bu. Karena kita semua masing-masing akan jadi saksi atas semua perbuatan kita. Yakin itu. Harus kita yakin itu. Ya. Maka jangan sungkan membantu orang, karena orang lain akan menjadi saksi apa yang pernah kita perbuat untuknya. Ya, saya kira itu Ibu ya. Jangan berhenti beristighfar dan jangan egois dalam berdoa. Nah, kalau beristighfar untuk kita, ikutkan semua orang yang kita sayang. Ya, termasuk orang-orang yang telah meninggal dunia. Ya, Allahu a'lam bishawab. Saya kira itu. Ya, mungkin itu kalau sudah
Eh, sekarang sudah mau jam 11. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita akan tutup. Masih boleh. Kalau misalnya sebelum kita melakukan sholat taubat, apakah harus ada muhasabah dulu, terus itu mengingat dosa atau udah sholat aja gitu? Oke. Baik. Secara tidak langsung, sebetulnya dengan sholat taubat itu kita sudah ingat bahwa kita sudah berbuat dosa. Ya. Satu, makanya saya tanya tadi, kita kan meyakini bahwa tiap hari kita berbuat dosa. Walaupun sebetulnya perbuatan dosa yang tiap hari kita lakukan itu belum tentu dosa besar. Kalau dosa kecil kan cukup istighfar saja sebetulnya. Tapi lebih sempurna kalau kita dengan sholat taubat, karena menunjukkan bahwa kita betul-betul sungguh-sungguh kepengen Allah ampuni dosanya. Lalu kemudian muhasabahnya kapan, Ibu? Muhasabahnya setelah sholat tadi. Kan habis sholat kita berdoa. Doa itulah muhasabah sebetulnya. Teteskan air matamu dalam doa itu. Ibu kehilangan, maaf ya, kita kehilangan keluarga, ibu-ibu kehilangan suami, suami kehilangan istri yang meninggal dunia, katakannya orang tua meninggal, kita menangis. Itu murah air matanya. Karena kita sudah tahu bahwa semua akan mati, hanya giliran, itu murah itu. Tangisan orang yang kehilangan suami, kehilangan harta benda, itu air mata murah itu. Yang mahal itu air mata yang untuk Allah, itu yang mahal. Kalau menangis ingat suaminya karena minta ampunkan untuk suaminya, itu mahal itu. Kalau nangis karena kehilangan itu murah itu, saya bilang. Selalu katakan murah itu. Saudara saya pernah ditangkap tangkap polisi gara-gara perbuatan melanggar aturan. Harus dibayar, kata keluarga. Gimana, Idham? Enggak, kalian kalau mau bayar silakan. Saya enggak ikut-ikut masuk neraka. Iya. Saya berharap dengan ditangkap dia tobat. Iya, doakan saja. Akhirnya dibayarin sama keluarga. Balik lagi. Datang ke saya lagi curhat-curhatnya. Aku bilang enggak usah. Kalian yang minta dia untuk ngulang dengan cara kalian membayarnya. Iya. Sudah cukup sebetulnya. Nah, jadi kembali ke pertanyaan Ibu tadi. Jadi memang tiap hari kita ada waktu. Muhasabah itu bukan setiap akhir tahun, Bu ya. Kan sering kita itu ada ngadain acara muhasabah akhir tahun, muhasabah malam iktikaf, itu kan. Muhasabah itu setiap hari. Kapan? Makanya ada sepertiga malam. Sepertiga malam. Makanya Allah spesialkan sepertiga malam. Aku sengaja turun, kata Allah, untuk melihat, menengok mana hambaku yang hari ini menangis, minta diampuni, aku ampuni. Ya. Mana hambaku yang hari ini kekurangan harta, minta sama aku kasih, kira-kira gitu. Ya. Yang sakit minta didoakan agar sembuh, aku kasih kesembuhan, dikasih kesabaran. Ya kira-kira itu ya. Jadi dengan sholat taubat itu, saya kira kita sudah berpikir bahwa kita sudah berdosa, sudah melakukan dosa, itu sudah muhasabah sebetulnya. Ditambah lagi dengan setelah sholat itu, ya Ibu ya, perbanyaklah istighfar setiap hari. Nabi itu 70 sampai 100. Tapi kalau dalam riwayatnya begitu. Tapi ternyata Nabi sampaikan dalam riwayat yang lain, satu majelis, di setiap majelis Nabi duduk, satu kali duduk 100. Berarti satu hari lebih dari 100. Tergantung berapa kali Nabi duduk. Ya. Kita duduk di sini udah berapa kali istighfar? Belum. Iya. Ya. Ya. Enggak ditentukan, tapi memang paling terbaik adalah malam. Malam sepertiga malam. Iya. Bangun tidur. Yang yakin bangun tidur. Yang enggak yakin bangun ya sholat sebelum tidur. Iya, boleh-boleh saja sebetulnya. Ya. Ibu kalau bicara tanya boleh atau tidak, boleh. Tapi ditanya yang mana yang terbaik, baiknya malam. Tengah malam. Tidak ada larangan habis isya sampai habis maghrib. Sebetulnya habis isya maghrib kan sedikit waktunya.
Ya kan? Kenapa malam? Karena panjang. Ya, boleh juga setelahnya. Tidak ada aturan urutan. Yang kenapa saya gandengkan sama hajat? Karena hajat kan kita sholat minta doa, minta sesuatu. Ya kan? Maka saya bilang tadi, termasuk tahajud. Kan kadang-kadang kalau habis tahajud karena ada hajat, minta-minta. Maka baiknya diiringi dengan taubat. Kalau ibu mau bilang tahajud dulu baru tobat, sholat tobat, boleh. Tapi doanya setelah sholat tobat. Ngerti pak? Jadi sholat tahajud, habis sholat tobat, baru berdoa, minta. Itu lebih baik. Apakah dilarang habis sholat tahajud berdoa baru sholat tobat? Enggak dilarang juga. Cuma karena saya merasa, saya contohkan tadi, ada banyak doa yang ditolak karena tobatnya belum diterima. Kenapa sholat tobat dulu baru kita berdoa? Agar dengan harapan, oh, tobatku sudah diterima sehingga pantas doaku didengar dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau kemudian hari ini Ustaz, saya sudah tahajud, saya sudah puasa, tapi kok nggak dikubul-kubul juga, penyakitnya belum sembuh-sembuh, anakku nggak lulus-lulus, gitu kan? Atau anakku nggak dapat jodoh, ya kan? Nah, maka bertanyalah, beristighfar, bertanya, introspeksi, dosa apa yang belum saya diterima, belum diampuni Allah, atau memang Allah ingin memberikan pahala sabar. Itu husnuzon ini cara gitu. Itu ya. Jadi kalau masalah waktu, saya kira kapanpun boleh sholat tahajud. Tapi kalau bicara terbaik, pertama, waktunya secepat mungkin, tanpa tunda. Jangan ditunda. Nanti saja, jangan. 3 hal yang tidak boleh ditunda, sholat, tobat, dan bayar utang. Bayar utang jangan ditunda-tunda, nanti aja ya. Inilah masih ada kebutuhan, nanti aja, nanti besok meninggal. Udah terkatung-katung itu nyawanya. Ya, orang syahid nggak bisa masuk surga. Orang mati syahid nggak jadi masuk surga karena belum bayar utang. Jadi yang punya utang silakan bayar. Nah, nanti ada yang japri, makasih Ustaz sudah diingatkan karena utang saya belum dibayar. Iya, barakallahu fikum. Saya kira itu, mohon maaf jika ada kalimat-kalimat yang kurang enak didengar. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan menambah ilmu, menambah iman, dan menambah amal untuk kita semua. Berharaplah kepada Allah, semoga Allah terima taubat kita pagi hari ini. Allahumma ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabb, kalau berpuluh-puluh tahun sampai hari ini ada banyak dosa yang pernah kami lalai, yang belum terampuni ya Allah, maka terimalah permohonan ampun kami hari ini ya Allah. Terimalah taubat kami ya Allah. Kalau dari antara istighfar dan taubat kami selama ini belum layak untuk Engkau terima, maka pantaskanlah hari ini bahwa kami benar-benar sungguh-sungguh ingin Engkau terima taubatnya ya Rabb. Ya Allah, kalau banyak solat yang kami pernah lalai masa muda kami, yang dulu kami pernah berbuat dosa yang tak pernah kami sengaja, maka ampuni ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada ampunan kecuali Engkau yang kami harapkan ampunannya ya Rabb. Allahumma ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabul ghafur. Allahumma rizqna taubatan nasuha waj'alna min husnil khatimah. Ya Allah, anugerahi semua ibu-ibu, adik-adik dan semua yang hadir. Anugerahi kami semua taubat nasuha sebelum ajal menjemput kami ya Allah. Ya Allah, bukakan pintu hati kami agar kira kami terdorong untuk senantiasa berbuat amal saleh, mengamalkan istighfar, bertaubat kepadamu dengan sungguh-sungguh, dan Engkau pantaskan untuk menghuni surgamu bersama ya Allah. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja saya kira, mudah-mudahan ibu-ibu semua bisa istiqomah, yang panjang umur taatnya, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita doakan manusia dan
suka tidur